Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suryani serta rekan saya yaitu Wilda Alfazahra. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai nikah wisata perspektif lintas mazhab. Pengertian nikah wisata. Nikah wisata merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun pernikahan tersebut diniatkan dan atau disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam perjalanan atau wisata. Pada hakikatnya, pernikahan wisata dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi rukun dan syaratnya. Hanya saja istri harus mengalah dari beberapa hak-haknya seperti mendapatkan tempat tinggal atau tempat yang disiapkan oleh suami, dan dari hak nafkah yaitu pembagian yang adil antara dia dengan istri lainnya. Bentuk dan cara pernikahan wisata selain mirip dengan nikah mut'ah juga hampir sama seperti nikah misyar. Sebagian wisatawan muslim dari negara lain mempunyai trik agar bisa menyiasati larangan berzina. Sebelum menyalurkan hasrat seksual, mereka menikahi pasangannya dengan memenuhi syarat rukun nikah. Kemudian bunyi ijab kabul mirip nikah biasa, tanpa penyebutan batas waktu seperti nikah mut'ah, yaitu nikah yang diharamkan kalangan Sunni, mayoritas Muslim Indonesia. Kemudian, praktik-praktik nikah wisata. Dalam praktiknya, pernikahan tersebut juga ada proses serah terimanya, yaitu ijab dan qabul. Akan tetapi, ijab dan qabul yang dilakukan pada pernikahan tersebut berbeda dengan nikah yang dianjurkan dalam agama. Jika dalam nikah yang dianjurkan oleh agama, proses ijab dan qabulnya antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Namun dalam ijab dan qabul dalam nikah wisata hanya dilakukan oleh calon mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Kemudian sedangkan mas kawin atau mahar dalam pernikahan wisata merupakan imbalan atau upah yang diberikan oleh laki-laki yang menikahi kepada perempuan yang dinikahi karena telah memberi pelayanan selama dalam wisata tersebut. Mahar dalam nikah wisata berbeda dengan mahar pada umumnya. Jika dalam nikah wisata, mahar merupakan upah atas jasa pelayanan yang diberikan oleh si perempuan, sedangkan mahar pada umumnya adalah pemberian dari mempelai laki-laki pada mempelai perempuan sebagai sarana untuk menghalalkannya. Pernikahan wisata merupakan pernikahan yang dilarang karena mempunyai dampak negatif yang sangat banyak sekali. Dampak-dampak negatif dari pernikahan jenis ini adalah sebagai berikut: merendahkan martabat wanita, penelantaran anak, dan rentan terhadap HIV atau AIDS. Hukum nikah wisata, para ulama sepakat bahwasannya pernikahan jenis ini hukumnya haram, kecuali pendapat dari golongan Syafi'ah. Menurut Syiah, nikah mut'ah dan nikah mu'aqad hukum keduanya tidak sah. Menurut ulama Syafi'ah, pernikahan seperti ini merupakan pernikahan yang fasid atau rusak karena tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksananya serta tidak mengakibatkan terlaksananya akibat-akibat hukum seperti pernikahan yang sah. Dengan demikian, tidak diwajibkan adanya mahar, nafkah, tidak ada hubungan mahram, sebab musyaharah besanan, penetapan nasab, dan idah. Menurut ulama Hanabilah, nikah yaitu seorang lelaki menikahi seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu, memberikan syarat untuk menceraikannya pada waktu tertentu atau berniat di dalam hatinya untuk menceraikan pada jangka waktu tertentu. Baik, mungkin itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.